Halo, perkenalkan nama saya Yoga Faisal. Hai, nama saya Dewi. Halo, nama saya Isti. Oke guys, jadi pada siang hari ini kita akan melakukan kuis nih terkait dengan apa itu P3K. Akan ada 5 pertanyaan, terus nanti kalian bisa menjawab dibantu sama alat kipas ya. Nanti dibagi satu-satu ke masing-masing peserta. Siapa yang menjawab paling cepat, itulah dia yang akan mendapat poin. Apa kepanjangan dari P3K? Dewi. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Gampang cuma. Berapa usia maksimal orang bisa mendaftar P3K? Isti. 1 tahun sebelum usia pensiun. Sebutkan contoh 3 jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K. Isti. Yoga. Yang pertama ada JF Prakom, Pranata Komputer. Yang kedua ada JF Epidemiolog. Yang ketiga ada JF Guru Kelas. Betul. Oke. Siapa saja yang bisa melamar P3K guru? Hop. Yoga. Oke. Yang pertama ada THK 2. Yang kedua ada guru non ASN di sekolah negeri. Lalu yang ketiga ada guru di sekolah swasta. Yang keempat ada lulusan PPG, Pendidikan Profesi Guru. Berapa kali seleksi kompetensi P3K guru dilaksanakan? Dewi. 3 kali. Halo rekan ASN, kembali lagi pada program ASN Corner. Saya Mahardika Lukas. Di episode kedua ini kita akan lebih membahas soal P3K di seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021. Setelah di episode pertama kemarin telah membahas soal teknis jenis formasi di seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021, kini kita akan lebih mengupas tuntas tentang P3K nih. Oleh sebab itu di episode kedua kali ini telah bergabung dengan saya Kak Tanaya. Halo. Yang akan lebih mengupas tuntas lagi soal seleksi P3K di calon aparatur sipil negara tahun 2021 ini ya Kak Tanaya. Betul. Kak Tanaya boleh diceritain dulu nggak sih peran Kak Tanaya di seleksi CASN ini seperti apa? Boleh banget. Jadi, perkenalkan dulu, nama saya Tanaya Pinastika atau bisa dipanggil juga Tanaya. Saya di sini merupakan perwakilan dari unit kerja Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur. Kemudian kalau terkait dengan peran, saya sebagai bagian dari Panitia Seleksi Nasional sekaligus validator usulan instansi daerah. Oke, wah panjang banget ya perannya. Oke, kalau saya lihat-lihat ini ada yang berbeda nih dari seleksi CASN tahun ini dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tentunya yang paling menjadi highlight nih dan orang-orang pada pengen tahu banget itu soal P3K. Sebenarnya apa sih kata Naya perbedaan antara P3K dengan CPNS yang sudah ada sebelumnya? Jadi gini, mungkin saya jelasin terkait dengan hal-hal dasarnya ya. Kalau P3K itu merupakan bagian dari aparatur sipil negara, kepanjangan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau yang membedakan itu adalah P3K ini memiliki masa hubungan perjanjian kerja karena P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu saja, Mas. Range untuk masa hubungan perjanjian kerja itu antara 1 sampai dengan 5 tahun dan dapat diperpanjang tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi nggak usah deg-degan ya buat yang mau ngelamar P3K, bisa diperpanjang kok kontraknya. Iya. Ini ada satu lagi pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman rekan ASN yang ada di luar sana. Sebenarnya boleh nggak sih kalau kita fresh graduate itu bisa nggak kita mendaftar di lamaran P3K? Jadi gini, kalau semangat dari kita ingin merekrut P3K itu apa? Jadi kita ingin mendapatkan profesional. Jadi kita
didesain untuk merekrut orang yang sudah memiliki pengalaman kerja di bidangnya yang relevan tentunya. Jadi nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan pengalaman kerja yang seperti apa yang dibutuhkan. Tapi pada intinya mereka harus siap untuk langsung bekerja dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang ada. Wow. Jadi sebenarnya tanggung jawabnya sama CPNS sama saja ya. Betul. Lalu apakah yang nanti lolos P3K itu punya NIP juga apa enggak sih kata Naya? Punya dong. Jadi baik PNS maupun P3K sama-sama memiliki NIP, nomor induk pegawai yang teregistrasi oleh BKN. Jadi nggak ada perbedaan ya, semuanya dapat NIP, tenang aja. Nah ini juga nih salah satu pertanyaan yang sering banget teman-teman rekan-rekan AS ini tanyain. Kak, syaratnya untuk mendaftar P3K itu apa saja ya? Oke, pada intinya sih persyaratan umumnya itu hampir sama dengan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi untuk melamar CPNS. Tetapi memang akan ada perbedaan-perbedaan mendasar. Seperti yang pertama, dari segi usia nih Mas. Usianya paling rendah adalah 20 tahun dan usia maksimalnya itu adalah 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh saya sebagai analis kebijakan pertama, itu untuk usia maksimal saya mendaftar adalah 57. Karena analis kebijakan pertama masa batas usia pensiunnya adalah di 58 tahun. Itu untuk yang pertama. Terus kemudian yang kedua, dari segi pengalaman kerja, kita juga ada persyaratannya yang minimal itu beda-beda nih antara jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama itu adalah 3 tahun. Lalu yang kedua dari segi untuk jenjang yang lebih tinggi nih seperti mahir, jenjang penyelia, jenjang ahli muda, dan jenjang ahli madya itu minimal pengalamannya adalah 5 tahun. Itu pengalamannya bersifat sangat penting Mas, karena tujuan utama kita meng-hire P3K ini adalah untuk benar-benar mendapatkan profesional di bidangnya. Yang ketiga nih, terakhir tapi tidak kalah pentingnya Mas, yaitu persyaratan tambahan yang berupa sertifikat kompetensi. Itu bisa berupa syarat wajib maupun syarat tambahan. Kita ambil contoh mungkin untuk lebih jelasnya. Misalkan nih, saya mau mendaftar pada jabatan pengelola pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, saya harus melihat nih kualifikasi pendidikan apa yang tercantum pada pengumuman masing-masing instansi. Lalu kemudian yang kedua, saya harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa yang diterbitkan oleh LKPP. Begitu Mas. Nah berarti untuk calon pelamar P3K di tahun ini harus benar-benar jeli nih, harus benar-benar teliti, harus cari tahu dulu sedalam mungkin kira-kira kompetensi apa yang dia punya, terus dia masuk ke formasi apa. Betul begitu ya kata Naya ya? Betul sekali. Ini juga biasanya jadi sumber kegalauan nih teman-teman rekan-rekan ASN soal akreditasi. Apakah di seleksi P3K ini ada syarat terkait akreditasi kata Naya? Kalau untuk akreditasi tidak ada, jadi persyaratan akreditasi itu hanya diberlakukan bagi seleksi CPNS saja. Kita akan lanjutkan lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditanyakan sama teman-teman, rekan-rekan ASN. Ini adalah paling krusial menurut saya, karena mereka langsung bertanya soal seleksi dan materinya itu seperti apa kata Naya. Itu pertama kita mau nanya soal seleksinya dulu kata Naya. Materi seleksinya tuh seperti apa sih? Kalau kita tahu, kalau kita mau melamar CPNS itu kita ada seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Betul. Apakah itu juga harus kita lalui kalau kita mau melamar sebagai P3K? Jadi kalau untuk materi seleksinya ya, pada intinya P3K ini kita punya 3 tahapan Mas Dika. Yang pertama adalah seleksi administrasi, lalu yang kedua bukan seleksi SKD dan SKB, tetapi namanya adalah seleksi kompetensi yang terbagi menjadi 3, yaitu ada seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, dan seleksi sosial kultural. Dan kemudian juga ada tes wawancara Mas Dika. Tetapi semua ini soalnya disusun oleh tim penyusun naskah seleksi di bawah koordinasi Panselnas dan juga instansi pembina. Lalu kemudian untuk tes wawancara itu juga digunakan untuk menilai integritas dan moralitas. Jadi tadi untuk tipe-tipe seleksinya, terus kemudian dari segi materinya, nih kita akan jelaskan secara spesifik ya, karena kayaknya
ini pasti akan menjadi highlight yang dicari pada Betul video banget Pak. nih. Gimana tuh Mbak materinya tadi ya, seperti tadi ya? Iya, jadi kalau satu persatu akan saya sebutkan terkait dengan seleksi kompetensi teknis, itu nanti materinya akan berkaitan dengan bidang teknis jabatan yang dilamar. Terus kemudian yang kedua, untuk seleksi kompetensi manajerial, ini ada seleksi terkait dengan integritas, kerjasama, kemampuan komunikasi, pelayanan publik, orientasi pada hasil, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Untuk seleksi sosial kultural, itu materinya terkait dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan juga empati tentunya. Selanjutnya kalau untuk yang tes wawancara, ini juga kita gunakan untuk menilai integritas dan moralitas tadi yang sudah saya sebutkan ya. Jadi semua ini menggunakan metode seleksi CAT-BKN tentunya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Tadi katanya udah membahas persyaratan sudah, materi seleksi juga sudah. Pertanyaan selanjutnya ini tentang mekanisme seleksi P3K ini seperti apa? Banyak isu-isu yang berada di masyarakat nih. Salah satunya soal pengadaan P3K kategori guru. Kan di mana P3K itu ada dua ya katanya. Ada yang kategori guru, ada kategori jabatan fungsional non guru. Benar nggak sih kalau kebutuhan Indonesia itu untuk jabatan P3K guru ini sampai dengan 1 juta formasi? Bagaimana kata Naya? Nah itu tuh yang kayaknya perlu kita klarifikasi ya Mas ya. Jadi berbicara terkait kebutuhan total 1 juta guru itu merupakan total potensi kebutuhan tenaga guru berdasarkan data Dapodik. Tetapi dari segi pengusulannya semuanya dikembalikan lagi pada kewenangan masing-masing instansi daerah. Jadi totalnya itu yang masuk tidak sejumlah 1 juta. Jadi dari segi prosesnya, instansi daerah mengusulkan kepada Menpan, kemudian Kementerian Pan-RB melakukan validasi dan melakukan penetapan. Totalnya sampai dengan cut off 25 Juni ini hanya sekitar 522.486 formasi saja, begitu Mas. Kalau untuk mekanismenya tentu dibedakan dong antara P3K jabatan fungsional lain dengan P3K guru begitu. Kalau untuk P3K guru sendiri itu ada 3 kali seleksi Mas. Karena yang pertama orang-orangnya yang mendaftar itu akan dibedakan antara masing-masing seleksi begitu. Nah, kemudian untuk proses-proses tahapan yang harus dilalui itu tentunya yang pertama pelamar wajib membuat akun pada SSC ASN dan melengkapi persyaratan sesuai dengan kebutuhan. Itu untuk mandatory yang harus dilakukan di awal. Nah, kemudian yang kedua, kita udah memasuki nih proses seleksi administrasi sudah lewat, kemudian seleksi kompetensi. Nah, pada seleksi kompetensi ini kita hanya bisa diikuti oleh guru XTHK 2 dan guru non ASN yang mengajar di sekolah negeri saja, begitu. Nah, untuk ketentuannya kita ambil contoh kasus saja ya. Misalkan saya di sini merupakan guru non ASN yang mengajar di sekolah negeri, sementara Mas Dika itu adalah guru XTHK 2. Kita sama-sama bisa mendaftar nih di seleksi yang pertama. Nah, hanya saja kita harus melamar sesuai dengan unit penempatan tempat kita mengajar existing sekarang. Jadi saya ambil contoh nih, saya di sini mengajar sebagai guru bahasa Inggris pada sekolah X di Provinsi DKI Jakarta. Sementara Mas Dika itu merupakan guru nih, guru apa ya? Misalnya kita ambil contoh guru bahasa Indonesia, bisa kan? Itu di sekolah Y di Provinsi DKI Jakarta. Sama-sama di DKI jadi ya? Betul, ini hanya untuk satu instansi saja, jadi tidak diperbolehkan di seleksi pertama ini untuk pindah instansi. Jadi kita nanti pertama yang harus kita lakukan adalah kita cross check apakah kebutuhan itu ada di seleksi. Untuk yang pertama ini kita harus lihat apakah dari instansi juga itu memiliki kebutuhan jabatan guru bahasa Inggris pada sekolah X di Provinsi DKI. Sama halnya dengan Mas Dika, juga harus mengecek nih kalau kebutuhan guru bahasa Indonesia itu ada tidak di instansi sekolah Y di Provinsi DKI.
Itu nanti setelah kita cross check, kalau memang ada, maka kita akan langsung mendaftar pada sekolah tersebut. Dan di seleksi pertama. Di seleksi pertama. Tapi saya tidak bisa mendaftar di sekolah X. Kalau kebutuhannya tidak ada, jadi kita harus cross check. Tadi untuk skenarionya kalau kebutuhannya ada, maka pelamar bisa langsung mendaftar. Tetapi kalau skenarionya ini ternyata kebutuhannya tidak ada, maka pelamar bisa mendaftar di sekolah lain. Tetapi untuk jenjangnya, untuk jabatannya harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pelamar. Itu untuk yang seleksi pertama. Jadi tadi yang saya maksud dengan kualifikasi dan kompetensi itu adalah kualifikasi yang dimiliki sesuai dengan ijazah atau sertifikat pendidiknya, Mas. Begitu. Jadi nanti kita sudah melewati nih seleksi pertama. Ini juga harus jeli nih ya. Jadi kita harus rajin-rajin cari tahu kira-kira di unit kerja kita itu butuh nggak sih apa yang kita mau lakukan sebagai P3K gitu. Betul. Khususnya P3K guru ini. Betul. Nah, kita udah lewat nih seleksi yang pertama. Kita lanjut di seleksi yang kedua. Saya ambilkan contoh bahwa saya di sini bisa lolos nih, tapi ternyata Mas Dika kurang beruntung, belum bisa lolos. Maka skenario yang dilakukan selanjutnya adalah saya bisa langsung melakukan pemberkasan NIP. Terus kemudian sedangkan Mas Dika di sini harus mengikuti seleksi selanjutnya apabila memang ingin mengikuti. Tetapi saingan Mas Dika akan bertambah lagi. Jadi kita nanti bicara di seleksi pertama itu kan ada guru XTHK 2 dan guru non ASN yang mengajar di sekolah negeri. Dua kelompok ya. Dua kelompok di seleksi pertama. Sedangkan di seleksi yang kedua itu akan bertambah lagi yang bisa mendaftar. Ada siapa lagi memang nih kata Naya? Ada dua yang entitas baru, yaitu guru swasta yang terdaftar dalam data Dapodik, lalu kemudian lulusan PPG yang belum mengajar tetapi sudah terdaftar dalam data Dapodik. Tambah banyak dong saingannya ya. Jadi 4 kategori. Iya, betul. Tetapi kan di sini dari segi kebutuhan juga akan semakin berkurang. Kita ambil contoh nih di Provinsi DKI itu akan membuka sekitar 13.000 maksud saya 13.000 kebutuhan. Dari seleksi pertama tentunya sudah akan ada yang lolos dong, dan kita harus memilih jabatan yang belum ada peserta yang lolos di seleksi kedua itu. Kita ambil contoh dari 13.000 itu sudah lolos sekitar mungkin separuhnya nih. Jadi nanti misalnya sudah lolosnya 6.000, berarti masih ada sekitar 7.000 kebutuhan yang bisa dilamar oleh peserta, begitu. Itu tadi kita berbicara terkait dengan tata cara melamarnya. Dari segi kompetensinya masih sama, bahkan di sini Mas Dika bisa nih nanti dalam seleksi yang kedua, Mas Dika itu kalau misalnya ingin menggunakan tabungan nilai ini dari seleksi yang pertama, kita ambil contoh ternyata nilai Mas Dika itu lebih tinggi pada saat seleksi pertama dibanding seleksi kedua, maka Mas Dika bisa memilih nilai mana yang akan digunakan dalam pemeringkatan di seleksi kedua. Tetapi ada syaratnya. Jadi, Mas Dika harus memiliki kompetensi dengan jabatan dan unit satuan pendidikan yang dilamar itu sama. Jadi misalnya di seleksi pertama itu Mas Dika mendaftar pada jabatan guru bahasa Indonesia di SMA A. Lalu kemudian di seleksi yang kedua, maka Mas Dika juga harus mendaftar di jabatan guru bahasa Indonesia di sekolah lain tetapi masih dalam unit yang sama, satuan pendidikannya maksud saya. Jadi sama-sama SMA dan gitu. Sama-sama dengan mata pelajaran yang sama. Betul, sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sertifikasi pendidikan yang dimiliki Mas Dika. Saya lanjutkan untuk seleksi yang ketiga. Jadi pada intinya nih sama nih seperti seleksi yang kedua, tata caranya, siapa yang bisa mendaftar, mekanisme seleksinya sama. Tetapi di sini kita dibebaskan nih Mas untuk mendaftar semua di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau Mas Dika mau mendaftar termasuk luar kota berarti? Boleh, misalnya Mas Dika mau mendaftar di Provinsi Banten atau Provinsi Riau, itu diperbolehkan selama masih ada jabatannya, masih ada kebutuhan jabatan dan kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan masing-masing instansi. Itu untuk yang P3K guru ya. Sedangkan kita sekarang berbicara terkait dengan P3K untuk jabatan fungsional lain di luar guru gitu. Kalau untuk tahapannya itu hampir sama antara pelamaran, terus kemudian melengkapi dokumen persyaratan,
tetapi seleksinya hanya sekali saja. Jadi pelamar setelah seleksi administrasi akan melaksanakan seleksi kompetensi, lalu kemudian dan seleksi wawancara, pengumuman hasil seleksi, langsung tuh setelah itu kalau lolos ya, langsung diangkat menjadi P3K. Wow, ini yang paling ditunggu-tunggu tuh, diangkat menjadi P3K. Kebetulan ini kita sudah ngumpulin nih, banyak banget pertanyaan dari netizen Indonesia yang punya ketertarikan banget soal topik P3K ini, Kak Tanaya. Waduh. Kak Tanaya bantuin jawab ya. Siap. Yang pertama itu dari akun Instagram Yuda Priambodo 4. Nah, halo Mas Yuda. Kalau P3K yang udah habis masa kontraknya wajib ikutan tes lagi atau hanya tinggal perpanjang kontrak tanpa tes? Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu kita informasikan dan sifatnya klarifikasi ya. Jadi di sini pada intinya P3K itu kan direkrut pada jangka waktu tertentu sesuai dengan masa hubungan kerjanya yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Begitu. Kalau sudah habis, tentunya bisa diperpanjang kembali kalau memang ada kebutuhannya ke depannya, seperti apa di perencanaan kebutuhan SDM-nya masing-masing instansi pemerintah itu sendiri. Tetapi kita perlu mempertimbangkan juga nih Mas beberapa faktor, seperti yang pertama itu penilaian kinerjanya, apakah P3K itu berkinerja dengan baik atau tidak. Lalu kemudian yang kedua itu adalah kesesuaian antara kompetensi dan kualifikasinya di kebutuhan jabatan di selanjutnya. Jadi dikembalikan lagi kepada instansi kerja masing-masing. Betul. Begitu ya Kak Tanaya ya? Iya. Lalu ini juga menarik nih, dari Anggita_Sabila. P3K ada masa percobaan kayak CPNS-nya nih Mimin katanya. Kalau masa percobaan itu nggak ada. Jadi setelah pelamar ditetapkan lulus seleksi P3K, yang bersangkutan bisa langsung melaksanakan tanda tangan perjanjian kerja dengan instansi pemerintah itu sendiri. Ya, jadi kalau CPNS nih kita kan mengenalnya dengan masa prohibition selama 1 tahun. Nah, seleksi kalau di ini tidak ada di P3K. Di P3K ini nggak ada. Ya. Oke. Ini kayaknya Masnya ini sangat sudah visioner nih, Kak Tanaya. Oke. Dia nanya dari akun Instagram Gawean Solo. Bagaimana kalau saya sudah lolos seleksi P3K, tapi batas usia pensiun saya kurang dari masa hubungan kerja yang ditentukan oleh instansi pemerintah? Waduh, ini sepertinya agak kompleks ya permasalahannya. Tapi nggak apa-apa, masih bisa. Dia sudah lolos, tapi batas usia pensiunnya kurang dari masa hubungan kerja. Gimana tuh? Jadi katanya kita nanti akan menghitung berdasarkan selisih. Kalau misalnya kita melihat sebuah instansi pemerintah itu membuka jangka masa hubungan kerjanya selama 5 tahun, sementara yang bersangkutan itu nanti pensiun 2 tahun lagi, berarti kita melihat selisihnya. Jadi masa kontrak pekerjaannya nanti hanya selama 2 tahun itu saja. Jadi akan disesuaikan. Betul. Ya, dengan umur pensiunnya. Pertanyaan terakhir dari Twitter Kempan RB yang bertanya dari akun Melanie Arsy. Oke. Dia bertanya soal masa sanggah. Masa sanggah apakah berlaku juga untuk P3K? Tentunya ya. Jadi itu sudah diatur juga dalam Peraturan Menteri Pan RB nomor 29. Masa sanggah ini ada 2, Mas Dika. Setelah seleksi administrasi dan setelah pengumuman hasil akhir seleksinya. Jadi tetap ada masa sanggah ya? Yes. Oke Kak Tanaya, terima kasih banyak nih udah meluangkan waktunya sharing bincang-bincang khususnya buat topik seleksi P3K ini. Mungkin Kak Tanaya ini punya pesan-pesan buat rekan-rekan ASN yang sedang menonton program ASN Corner pada saat ini dan punya ketertarikan untuk melamar P3K. Kira-kira pesan-pesannya apa nih Kak Tanaya? Untuk rekan-rekan ASN yang ingin mengabdi sebagai aparatur sipil negara, lalu kemudian punya kualifikasi dan pengalaman kerja di bidangnya, serta ingin berkontribusi sebagai expertise, maka bisa nih langsung untuk mempertimbangkan mendaftar sebagai P3K. Terus kemudian pesan yang kedua, ada 2 pesannya. Iya dong, jadi kita nih tidak henti-hentinya mengingatkan bagi semua pelamar, baik pelamar untuk calon ASN di PNS maupun P3K, itu semua kita lakukan secara transparan. Jadi jangan pernah percaya sama calo ya.
Oh iya ya, itu banyak banget tuh ya calon-calon yang mengiming-imingi calon pelamar CASN itu untuk bisa lolos jadi ASN. Betul sekali. Demikian bincang-bincang kita di episode kedua ini yang telah mengupas tuntas tentang seleksi P3K calon aparatur sipil negara tahun 2021. Terima kasih sebelumnya untuk Mbak Tanaya yang sudah Sama-sama. menyempati dan mau membuka lebar tentang informasi-informasi tentang seleksi P3K CASN 2021 ini. Dan tidak lupa saya mau mengingatkan teman-teman semua, jangan lupa untuk memfollow semua media sosial Kementerian PAN dan RB. Kita punya Twitter, kita punya Instagram, kita punya Facebook, dan jangan lupa, ini yang paling penting, subscribe YouTube channel Kementerian PAN dan RB. Nah, bisa juga dinyalain loncengnya supaya setiap informasi dari Kementerian PAN dan RB kalian nggak akan ketinggalan sama sekali. Untuk kalian yang mau lebih dalam tahu tentang informasi-informasi Kementerian PAN RB, boleh kunjungi juga halaman website kami di menpan.go.id. Akhir kata, saya Dika, Saya Tanaya. mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN Bangga melayani bangsa. Masih percaya sama modus yang begini? Stop! Jangan percaya lagi dengan janji-janji yang bisa meluluskan seleksi CASN. Proses seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN dilakukan dengan sistem secara akuntabel dan transparan. Cek kebenaran informasi yang beredar dari sumber terpercaya.